Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung kembali dengan Talkshow series ke-9 di jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang saya hormati Pak Ketua Jurusan, Pak Dr. Haji Aang Ridwan. Yang saya hormati juga narasumber kita yang sudah bergabung. Ini meskipun sedang aktif kegiatan ke berbagai daerah. Terima kasih Pak Dr. Aib Wahyudin, Komisioner KPID Jawa Barat, dan juga dosen di KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita partisipan dari berbagai daerah. Ada Pak Syarifudin. Terima kasih Pak Dekan. Kemudian juga Ibu Faridah dari Sinjai dan Pak Randi dari Palembang. Nanti insya Allah bergabung dengan kita juga berbagai partisipan dari berbagai daerah. Baik, sebelum memulai, untuk awal biasa di Talkshow Series kita akan menampilkan company profile jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI adalah salah satu jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Posisi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ataupun di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentu saja amat sangat strategis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa KPI di samping mengembangkan dan mendalami aspek-aspek kompetensi dalam bidang tabligh, tapi juga mengembangkan kompetensi dalam bidang broadcast. Visi dan misi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam adalah menjadi program studi yang unggul, profesional, dan kompetitif dalam bidang komunikasi penyiaran Islam tingkat ASEAN pada tahun 2025. Mahasiswa KPI itu harus bisa, satu, berprestasi, yang kedua inovatif, ketiganya itu kolaborasi. Jurusan KPI memusatkan kajiannya pada 3 bidang, yaitu khitobah, kitabah, dan i'lam. Dan untuk menunjang 3 ranah tersebut, saat ini terdapat beberapa klub dalam jurusan KPI yang berfungsi sebagai wadah dan sarana praktek mahasiswa dalam proses pembelajaran mereka. Komunitas tersebut adalah Lingkar Barudak Khitobah. Lebah adalah public speaking club yang mewadahi mahasiswa dengan minat ceramah, pidato, dan retorika. Tujuan komunitas Lebah adalah untuk memfasilitasi mahasiswa KPI atau melatih diri mereka dalam bidang public speaking. Forum Literasi Dakwah dan Forum Penulis se-KPI. Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menulis dan karya sastra lain bernuansa dakwah diwadahi oleh klub ini untuk berkarya. Forum PSK adalah komunitas yang bergerak di bidang kitabah yang ada di salah satu bidang 3 ranah itu. Kegiatannya seperti diskusi, meliput berbagai acara yang ada di kampus, dan tentunya ada majalah yang setiap minggunya kita terbitkan. Free Film. Free Film adalah klub i'lam yang fokus bergerak di bidang broadcasting. Klub ini merupakan wadah karya mahasiswa yang mempunyai minat dan passion untuk memperdalam spesialisasi bidang broadcasting. Klub ini berhasil menjadi yang pertama melakukan terobosan untuk menginisiasi pendirian televisi streaming jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pertama di Indonesia, KPI TV. Free Film adalah komunitas yang bergerak di bidang audiovisual, di mana para anggotanya dituntut untuk membuat sebuah karya audiovisual, baik itu berupa film-film pendek ataupun membuat sebuah program TV yang bernuansakan dakwah. Untuk menunjang segala proses pembelajaran di jurusan KPI, berbagai sarana mumpuni dihadirkan untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa dalam berkarya dan mempraktekkan apa yang dipelajari di dalam kelas. HMJ hadir ini merupakan sebuah wadah atau ruang untuk mengkodir berbagai minat dan juga bakat mahasiswa
yang dimana mengakomodir perfilman ataupun penulisan dan juga retorika ataupun dakwah. Di KPI kita dibina menjadi creative minority yang harus bisa menciptakan ruang-ruang hidup yang bagus gitu. Kita dibina menjadi manusia yang berkesadaran, dibina menjadi manusia yang selalu bisa berdinamika dengan kehidupan, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan di KPI ini tentu akan berpengaruh, sangat berpengaruh dalam karir saya hari ini. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam bertekad untuk terus menyiapkan sarjana profesional dan mendidik calon cendekiawan muslim yang berakidah dan berkiprah islami serta berakhlakul mulia. Lulusan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dapat berkiprah dan terserap di berbagai profesi profesional di dalam maupun luar negeri. Ya, terima kasih. Itu sekilas company profil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan talkshow kali ini kita akan kembali mengundang dosen yang sudah banyak malang melintang, terutama berkaitan di lembaga independen untuk pemantauan siaran. Yang sekarang ini sedang seksi-seksinya, kenapa? Karena sedang ada gugatan, live streaming harus ada perizinan dari pemerintah, tentu saja nanti kemungkinan bisa jadi perizinannya itu akan diserahkan ke KPI, terutama juga mungkin KPID. Dan pada kesempatan talkshow series yang ke-9 ini, kita akan berbincang bersama Pak Aep Wahyudin. Sebelum itu, kita simak terlebih dahulu pembukaan dari Pak Ketua Jurusan, Pak Dr. Haji Angdiwan. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah, sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya alhamdulillah pada kesempatan KPI Talkshow Series yang ke-9 ini kita semua telah bisa bertemu. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agama. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya teristimewa untuk sahabatku, seniorku, guruku, sekaligus penasihat spiritualku, dan bosku, Pak Dr. Aep Wahyudin, yang sudah berkenan di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk tunduk dan patuh pada instruksi saya untuk menjadi narasumber pada KPI Talkshow Series yang 9. Mudah-mudahan Pak Dr. Aep, waktu yang Bapak sedekahkan dan infakkan untuk jurusan KPI menjadi investasi untuk kesuksesan Pak Dr. Aep di masa yang akan datang. Melalui Talkshow Series ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh partisipan, terutama ada Pak Prof. Syarifuddin, terima kasih sudah bergabung, juga yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita bisa memperkokoh tali silaturahim, juga bisa memperkaya wawasan kita. Kami berharap Pak Dr. Aep pada siang hari ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, teristimewa pada kawan-kawan mahasiswa yang meski tidak live sekarang mengikuti melalui YouTube, nanti mereka seringkali menyadap ragam informasi untuk bisa memberikan kerangka referensi dan kerangka pengalaman pada kawan-kawan mahasiswa tentang satu misalnya kiprah lulusan KPI untuk bisa mengembangkan kompetensi dirinya di lembaga regulasi seperti di KPID. Kemudian berikutnya juga mohon Pak Aep untuk bisa sharing pengalaman tentang apa-apa saja sebetulnya yang dibutuhkan oleh kami di dapur jurusan
hingga pada proses berikutnya kawan-kawan mahasiswa bisa berdaya guna. Tidak panjang yang ingin saya sampaikan karena khawatir ini Bosku di luar nampaknya tidak di rumah tetapi dalam aktivitas yang luar biasa, dan saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan petuah dari beliau yang sangat luar biasa. Saya kira ini anak-anak mahasiswa sudah ngintip nanti ada keyword apa yang disampaikan oleh Pak Aep, quote apa yang mereka dapatkan dari Pak Aep hari ini. Sudah tidak sabar. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan jadi amal soleh. Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, KPI Talk Show Series yang ke-9 ini mari kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Jurusan. Sudah kita simak tadi bagaimana Pak Kajur ini menginstruksikan dosen-dosen yang berprestasi itu wajib jadi narasumber. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan Pak Aep Wahyudin berkaitan tentang bagaimana pengalaman menjadi komisioner KPID yang kalau tidak salah tahun sekarang ini periode kedua ya Pak Aep. Dan karena sekarang KPID itu memiliki peranan yang sangat sentral, seringkali dimaknai bahwa yang akan bisa menjadi komisioner di KPID itu harus dari jurusan umum. Ternyata anggapan tersebut terbantahkan bahwa ternyata dari komunikasi penyiaran Islam, ini hampir bertukar ya antara KPI Komisi Penyiaran Islam dengan KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Komisi Penyiaran Indonesia dengan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi ternyata teman-teman ataupun alumni dosen dari jurusan KPI itu bisa berkiprah untuk ikut berkontribusi, melakukan pengabdian, istilah Pak Aep itu, dalam kegiatan di KPID, di mana berbagai tugas fungsinya menjadi sentral karena bagian bagaimana supaya bisa memantau perkembangan dan siaran-siaran yang disebarkan oleh lembaga-lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta, sehingga tidak keluar dari budaya, tidak keluar dari etika yang sudah diterapkan, sudah ditetapkan. Dan ada 3 hal yang kita ingin ungkap dari Pak Aep ini. Pertama berkaitan tentang apa sih KPID itu, peranannya. Kemudian yang kedua bagaimana prosesnya biar kita, alumni KPI, dosen, ataupun juga siapapun yang ingin berkiprah, mengabdikan dirinya menjadi komisioner di KPI, di KPID terutama, seperti apa prosesnya? Kira-kira apa yang harus disiapkan? Dan yang terakhir, tentu saja, mungkin ada masukan dari Pak Aep ke jurusan, kira-kira jurusan KPI harus memperkuat aspek apa agar mahasiswanya ataupun juga alumninya bisa ikut berkiprah di kegiatan-kegiatan KPI, KPID, ataupun komisi-komisi yang lainnya. Yang saya yakin sekarang kan begitu banyak pilihan. Ada KIP, ada KPAI, berbagai komisi. Itu tentu saja menjadi ruang-ruang yang terbuka bagi mahasiswa dan juga alumni jurusan KPI. Maka pertama-tama mungkin karena ini sifatnya lebih ke talk show, Pak Aep, diskusi saja. Ya, siap. Saya pisan talk show. Interaktif lah, relax, ngobrol. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Pak Sekjur, Pak Dr. Uwais Patoni, Sekretaris Prodi KPI. Kemudian Pak Kajur, senior juga penasehat spiritual, Pak Dr. Kiai Haji Ang Ridwan. Bosku. Mohon izin. Siap, Bosku, sadaya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil ajiz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa qala ta'ala fi ayatil ukhra fantashiru fil ard wala tamshi fil ardi maraha al-ayah. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun kasepuhan senior, mohon izin ya karena di sini juga lintas sektoral dan pulau. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia, dialek Sunda. Jadi Inggris tapi dialeknya Sunda. Welcome, welcome, welcome. Yang pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prodi Pak Dr. Aang, juga Pak Sekprodi, Pak Dr. Uwes, juga rekan-rekan, dosen, kolega yang ada di berbagai institusi PTKIN yang ada di berbagai wilayah, wabil khusus prodi-prodi KPI, yang pada kesempatan ini program yang inspiratif, inspiring, penuh empowerment, dan sharing, brainstorming di antara kita. Dengan menggunakan media online atau media yang kita sebut sebagai media berbasis OTT yang tadi disebutkan oleh Pak Sekjur. Over the top OTT itu sanes bukan operasi tangkap tangan, tapi konten over the top. Nanti kita coba sharing dengan hal-hal yang terkait dengan dunia digital. Salah satunya adalah OTT, simulcast, kemudian cut off, kemudian digitalisasi yang lain yang terkait dengan dunia new media dan dunia regulasi yang akan menaunginya dalam dunia digital. Tadi juga ada Pak Profesor Ahmad Syarifuddin ya, juga Bapak Ibu yang lain yang hadir. Hatur nuhun. Ini tentu tidak untuk menggurui, hapunten, mohon maaf ini hanya sebatas sharing karena dititahkan karena ini instruksi, sifatnya instruksi itu sama derajatnya dengan di bawah peraturan pemerintah gitu. Seperti halnya KMA, keputusan Menteri Agama, jadi ini sifatnya harus dilakukan, pala Buddha gitu. Sami'na wa ata'na. Bila kaifa. Bahaya kalau tidak sami'na wa ata'na gitu. Tidak bisa masna wa tulasan. Waduh. Ya, tak eta goyah nama kadinya. Jadi kita sharing saja ngobrol santai lah. Ini kebetulan momentum 1 Muharram kemarin ya, kita masih bulan Muharram, ini hijrah. Yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Kajo dan Pak Sekprodi, ini hijrah saja dari KPIA, yang kebetulan saya alumni KPIA, angkatan 94. Dari KPIA, jadi hijrah saja, dan sekarang momentum hijrah di KPID. Jadi tidak ada hal yang aneh sebenarnya. Ini hijrah yang terkait dengan kepindahan huruf saja. Nah, cuma kepindahan huruf A dari ke D itu berimbas kepada banyak hal lah. Tanggung jawab, ruang, dan lain sebagainya. Ini saya mulai dari mana? Karena ini juga sifatnya misalnya story ya, story. Ini dulu peran apa sih sebetulnya KPID itu gitu? Biar mungkin banyak yang belum begitu paham. Iya. Ya, sebelum izin gitu belum. Jadi memang KPID itu seperti sosok apa? Betul. Jangan-jangan KPID itu dianggap seperti kelompok pemuda idaman, misalnya kelompok pemuda idaman. Bukan komunitas pencinta indahnya dada ya. Atau misalnya seperti itu, seperti Pak Kaprodi sampaikan. Jadi KPID itu juga ada yang datang minta pinjam uang, dikirain koperasi. Nah, itu juga sama. KPID itu apa? Nah, ini gawat kalau ditanyakan oleh para alumni
oleh mahasiswa kita KPI, karena KPI dan KPID itu justru adalah saudara. Jadi KPI ada ABC, KPI dan KPID, apalagi di pusat ya KPI sendiri. Jadi ini adalah saudara. Jadi sesama saudara itu ya sebenarnya tidak ada yang aneh untuk pindah rumah atau untuk berbagi. Nah, saudara dari istilah ini, saudara secara lugawi ini sebenarnya memiliki saudara secara pengetahuan, saudara secara spirit, saudara secara ruhiyah keilmuan. Tinggal bagaimana pengalaman, endorse dari sisi penggalian, eksplorasi, pemahaman tentang dunia berkembang tentang penyiaran yang itu merupakan salah satu core dari prodi kita, KPI gitu ya. Dan Askopis yang sedang meneratas bagaimana benang merah untuk merajut dari prodi, kemudian membangun ruang masa depan yang sifatnya dengan sosial dan kemediaan. Nah, ini saya juga kurang tahu yang namanya nasib ya. Nasib ke KPI, ke KPID, selain itu berkah. Berkah dari anak soleh mungkinkah? Gitu ya. Karena dulu lomba anak soleh tidak terpilih misalnya. Tapi kemudian berkah juga masuk KPI. Gitu ya. Karena KPI itu ya ada keyword tadi, Pak Sekjur juga sebutkan, Pak Prodi juga sebutkan, Bapak Ibu yang lain juga sebutkan, yaitu penyiaran. Penyiaran, kata penyiaran ini ternyata itu menjadi wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad. Jadi bahasa yang terus menggelinding bak bola salju, menaungi dunia media yang berkembang, termasuk media yang ada sekarang, yaitu penyiaran. Lalu kenapa si Aep ini suka dengan penyiaran? Ya tentu memang kalau dari sejarah itu sejak kecil ya tentu itu ya minum susu Denko sudah jelas ya, itu bagian daripada gizi ya. Makanya sekarang itu bayuhyuh lah. Itu bayuhyuh itu apa ya? Yaitu gagal diet. Nah, itu dulu memang saya menyukai radio sejak SD. Jadi menyukai dongeng. Jadi dongeng dari zaman Mang Barna, Wakepoh, kemudian Mang Jaya, itu Wakepoh dari Sirawing, Jaka Keling, Asis Tumanding, Saraswati, itu habis itu. Kemudian dan lain sebagainya, itu Kaparayun, Sadayana. Nah itu saya suka sampai saya masih ingat ketika SMP itu bawa radio di tas gitu. Radio di tas. Kemudian ketika Sakola Madurasa, kata Pak MZ itu Sakola Madurasa itu juga bawa radio, ingin dongeng. Termasuk Brahma Kumbara itu juga habis. Putri Mantili ya? Akhirnya, ya, sampai akhirnya di daerah itu terpilih nyanyi lagu Sunda di RRI gitu, di Radio Republik Indonesia Kota Bandung. Jadi Sewu Pajajaran, kemudian Bandung, Lembang, itu kemudian banyak hal itu. Lemah Cai Kuring. Kutangtung dan sebagainya. Nah itu menyukai radio. Nah itu berkembang ya terus menyukai ketika mahasiswa itu ya menyukai nonton berbagai acara, salah satunya televisi. Nah itu nonton DVD, kemudian nonton dan sebagainya, tapi insya Allah mencoba untuk yang positif ya. Ya. Yang tidak positif tidak bisa disampaikan di sini. Itu ke Bos Q saja itu nanti off air itu ya. Karena Bos Q lebih banyak pengalamannya di situ kan. Wah fitnah ini. Nah, sharing pengalaman. Nah jadi sering nonton itu sampai sekarang. Jadi saya beli kaset DVD itu, kalau beli kaset DVD itu sudah 1 lemari. Jadi kalau kardus Sarimi itu mungkin ada ya 7 kardus Sarimi itu penuh. Jadi beli DVD satuan bisa dibayangkan bertahun-tahun. Jadi beli itu kadang-kadang bisa sampai 20 DVD. Film, rata-rata film semua. Ya kemudian ya alhamdulillah ketika masuk di KPI juga banyak ditempa, kunjungan dan lain sebagainya, sampai akhirnya ya bekerja di dunia broadcasting lah.
Jadi memang menyukai itu banyak manfaatnya. Jadi menyukai itu sesuatu dan kemudian mengeksplorasi sesuatu itu ternyata ada manfaatnya. Jadi dari hobi menyukai itu terekspresi dan tereksplorasi menjadi sebuah knowledge, menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Knowledge ditambah di prodi KPI, ada mata kuliah banyak hal di situ, RTF 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, dan hal yang menarik karena di sini ada payung kedakwahan. Ada payung kedakwahan menjadi filius gitu, menjadi tata nilai yang itu sebenarnya sejalin dan bisa mengkritisi hal yang ada terkait dengan regulasi juga gitu. Nah, sampai akhirnya ya bekerja lah di production house itu 2002 sampai 2008, dari zero to hero itu waktu di MQTV ya. Zero to hero itu dari bidang kreatif. Jadi Pak F itu pada selesai tahun berapa Pak? S1? S1 saya 94, 98, seangkatan 98, dengan 98. Itu Kang Irfan Hakim ya, beda kelas itu. Kang Irfan Hakim itu kelas C gitu ya. Ya. Dan beda ganteng. Ya, beda nasib dan nisob apalagi. Jadi tapi 98, kemudian 2002 98, masuk di PH di 2002 betul. Nah, S2 itu 99 gitu. Sudah 99. Nah, 2002 itu akhir masuk di situ di MQ gitu. Ya salah satunya karena kita ya KPI. Ya. Komunikasi dan penyiaran. Nah, ini butuh nih penyiaran Islam, kan kita memang memproduksi program-program acara yang religius, yang Islami begitu ya. Jadi hal yang menarik adalah membuat program acara yang edukatif, yang memiliki nilai human interest, tapi nilai moralnya ada, apalagi nilai-nilai Islami. Itu coba bayangkan menjual program yang seperti itu di tengah hingar-bingar hedonisme, sensualitas, pornografi, dan kemudian seksualitas yang ada di dunia hiburan, sinetron, variety show, kemudian game show, reality show, dan sebagainya, itu selalu bersentuhan dengan nuansa sensualitas kan. Nah itu kita mencoba mengkreasikan itu. Gitu. Dan dasar-dasar pemahaman kita dari KPI, komunikasi dan penyiaran, yang tata nilainya dibangun, sistemnya dibangun, meskipun laboratorium belum ada, begitu ya. Tapi nilai itu ada di dalam mindset kita, knowledge kita. Itulah yang dikembangkan, itu ibarat bahan, setitik kita coba eksplorasi dan berkembang. Nah, alhamdulillah di dunia nyata itu luar biasa, gitu, banyak hal. Itu salah satu contoh ya, misalnya program waktu Ramadan ya. Ramadan itu kan program ada waktu buka ya, ada kultum lah. Nah, bukan kultum, kulkas ya. bukan kulkas itu. Nanti mudah-mudahan kulkas masuk, ada yang melirik nih. Subscribe-nya banyak, viewers-nya banyak, mudah-mudahan nanti televisi ada yang melirik. Nah, ini Bos Kio nanti. Siap-siap dikontrak gitu. Nah, itu dulu kita buat dengan nama misalnya Mata Air. Jadi bukan kultum, judulnya Mata Air. Kemudian kita buat dengan itu 40 episode. Satu episodenya itu bisa menembus, satu episode ya, bisa menembus angka di 25 juta. Itu PH untuk ke media televisi kan ya? Televisi, Pak. Kita kan media televisi yang lain, bukan ya, betul kan kita waktu itu. Bukan, kita PH mensuplai, menjual program ke televisi yang ada di Jakarta. Oh iya. Gitu. Kan prime time-nya itu di situ. Kemudian banyak puluhan program, sampai bukan hanya ceramah tapi juga variety show, kemudian drama, kemudian banyak kita buat kayak misalnya sitkom Keluarga Senyum. Dulu itu waktu zaman Bajai Bajuri gitu ya. Bajai Bajuri itu namanya sketsa, ya humor. Kita buat namanya Keluarga Senyum. Nah itu salah satu karakter, itu saya ikut prosesnya. Salah satunya sutradaranya itu adalah Ida Baron. Ida Baron itu yang ada di Indosiar kalau acara-acara kayak kerajaan-kerajaan sinetron kayak gitu. Itu tinggalnya di Lembang, dia punya rumah di Lembang. Kemudian Guntur Suharyanto yang di bawah naungan Ka'bah. Itu juga salah satu sutradaranya. Itu saya ya relatif banyak belajar di situ.
Nah, jadi intinya adalah nilai-nilai human interest, nilai-nilai spiritual dan moral diwujudkan, dieksplorasikan dalam bentuk broadcastologi, yaitu drama, misalnya sinetron, dalam bentuk filler, dalam bentuk misalnya variety show, talk show, dan lain sebagainya. Dan kita itu sampai berdebat dengan televisi itu. Ini kick-nya di mana? Ini cut off-nya di mana? Ini nilai moralnya di mana? Ini dramatiknya di mana? Itu kita bereksplorasi. Tapi karena itu tadi kita punya nilai modal, ya, banyak masalah. Itu menjadi potensi. Nah, jadi begitulah ya, alhamdulillah itu menjadi kawah candra di muka pengalaman. Nah, di situ kemudian ternyuhlah itu Jorojoy. Apa itu Jorojoy itu ya? Jorojoy ingin mencoba ke KPI tahun 2005 gitu. Jorojoy bahasa Inggrisnya apa? Ya, jadi Jorojoy itu mungkin waktu Pak Wes melihat someone lah, waktu sekarang mantan pacar gitu ya, Jorojoy gitu. Jorojoy. Keinginan gitu ya. Ya, waktu Pak Dekan menyakitkan, Pak Dekan melihat mantan istri lah gitu ya. Kalau sekarang pacar yang keberapa ini off the record ya. Ada getaran ya. Atau kalau sekarang itu ada musim misalnya tanpa bertemu, tanpa ta'aruf, langsung lewat Instagram ada yang menikahkan gitu ya. Misalnya itu jadi viral gitu, kayak misalnya siapa? Itu grupnya pemusik Adams. Nah, itu 2005. Sudah daftar, tapi ditarik lagi itu berkas 2005 itu. Gitu. Jadi kurang tahu waktu itu mungkin ya masih ingin berkiprah dan sebagainya. Nah, kemudian dari tahun berapa Pak F? 2004. Mulai adanya. Ada KPID Jawa Barat itu pionirnya sejarah ya, itu KPID di seluruh Indonesia, pionirnya Jawa Barat. Iya, itu pendirinya. 2004 Pak F kemudian mengajukan untuk di 2005. Iya, 2005 kan mulai pembukaan itu ya di situ. Nah, itu mencoba, tapi karena ya itu dorongannya belum kuat, baru Jorojoy lah ibaratnya, Kawani mengatakan cinta belum lah waktu dulu Pak Wes dan Kicep gitu, tapi mengatakan bogoh dedehnya belum, mengatakan cintanya belum gitu. Nah, ya sudah itu sampai kemudian ya ini 2005, kemudian ya 2008 itu kita tahu bahwa bisnis dakwah Taiman itu kemudian terjun bebas begitu ya, MGTV terjun bebas dengan dinamika kompetisi yang ada. Nah, akhirnya di situ ya teruslah berlanjut. Tapi concern tentang penyiaran ini alhamdulillah sampai ke ya waktu S3 gitu bareng dengan Pak Sekjur juga, yaitu disertasi dengan penyiaran. Nah, disitulah salah satunya ya dorongan gitu dari pembimbing juga ini tentang, karena lokus penelitiannya saya KPID, kemudian ada ke KPI Pusat dan juga ada ke DPR RI Komisi 1. Jadi tentang salah satunya tentang regulasi waktu disertasi itu. Nah, di situ kemudian ya udah mulai mencoba untuk masuk di KPID. Itu tahun 2015 lah mulai concern mencoba, karena KPI itu masa baktinya 3 tahun gitu. Per 3 tahun ya. 3 tahun per 3 tahun. Nah itu yang terkait dengan sisi kenapa ya akhirnya jalan ceritanya ke KPID, yang pastinya ya selain syariatnya itu, thoriqohnya itu, yang salah satunya jelas adalah ya KPI, karena P-nya itu adalah penyiaran gitu. Ada penyiaran, kita yang memiliki konfidensi gitu ya. Kata penyiaran itu adalah ranah kita gitu. Ya. Jadi kemudian mulai masuk di KPID-nya itu di 2015. 2015. Ya, jadi karena selesai S3 berarti ya? Ya S3 itu selesai S3 2013 itu kelompok
kelompok Mutakhirin. kelompok yang harus mutakhirin. Ya, di situ dan mencoba untuk lebih mengkristalisasi persiapan gitu ya. Tapi ya Berarti kalau tidak salah Pak Aep itu sudah mengamati dulu ya KPID-nya. Setelah itu Sudah. baru kemudian mulai masuk untuk ikut berkontribusi di situ gitu. Betul. Baru betul. persiapan untuk masuk. Betul. Ya. Ya itu sama halnya dengan metode penelitian KPI lah. Metode KPI itu adalah perlu riset dan observasi ke wilayah objek yang akan kita yang akan kita tuju gitu. Ya kebetulan karena risetnya objeknya tentang KPID, jadi berinteraksi di situ. Dan memang sebelumnya sering berinteraksi dengan KPID kan, kita sering ikut workshop waktu dulu di televisi. Iya. Televisi lokalnya. Jadi sering ada undangan, workshop, FGD, sering pernah ke KPI pusat dan ke undangan KPID, sering berinteraksi. Ditambah dengan ya kita mempelajari langsung dari objek penelitian disertasi kita lah, yang yaitu 2015. Persiapannya tadi apa saja Pak Aep? Ketika sudah ada pengumuman kan ya? Ya. Nah, jadi kalau secara formalnya ya pada intinya ya kompetensi itu kan basicnya kita ya sesuai dengan kompetensi lah. Tadi keprodian, ke KPI-an ya alhamdulillah gitu, dan kita kan menghandle juga ya itu tadi tugas dari Pak Kaprodi dan Pak Sekjur kan tentang hukum etika media massa, penyiaran dan sebagainya salah satunya. Nah, yang formalnya itu biasanya ada pengumuman, Pak, gitu. Pengumuman. Nah, itu biasanya pengumuman disampaikan oleh DPRD atau oleh tim panitia penerimaan. Nah, panitia penerimaan itu akan mengumumkan di media, apakah di website ataupun di media cetak gitu. Nah, di situ ada beberapa persyaratan. Persyaratannya salah satunya adalah persyaratan administratif gitu. Nah, itu bisa dipantau misalnya ingin mencoba peruntungan, mencoba pengabdian di ranah KPI, Lembaga Negara Independen KPI dan KPID ini, yaitu masa baktinya 3 tahun, ya publikasi lewat persyaratan. Nah, persyaratan itu nanti kita persiapkan. Persyaratannya banyak, Pak. Nah, jadi itu lebih dari apa saja yang beratnya untuk menyiapkan persyaratan itu? Persyaratannya misalnya dari ya biasa kalau ijazah kan jelas ya harus ada ya. Ijazah itu yang lazim ya, misalnya kerakuan baik, SKCK, kemudian itu SKCK itu yang harus legalisir. Kemudian surat bebas narkoba itu harus kita dapat di kantor polisi. Jadi bukan hanya SKCK tapi bebas narkoba bisa. Bukan narkobanya akronimnya dari Pak Dr. Aang ya, misalnya akronimnya apa? Dari kolor Bapak. Nah, itu bukan narkoba. Nah, itu dari lembaga yang terkaitnya adalah kepolisian. Kemudian lembaga pengadilan, bebas pidana. Gitu. Bebas narkoba, bebas pidana. Bebas pidana itu dari lembaga pengadilan. Nah di Kota Bandung itu juga kan kalau mengurus itu harus ada persyarat ini surat untuk mendapatkan itu. Iya. Jadi ingkig memeres mengurus itu juga memang cukup panjang lah. Tapi ya jalani saja gitu. Jadi enjoy aja gitu. Nah terus ada surat bebas sakit jiwa. Nah ini yang aduh, ini sesama orang yang nyaris pernah ya, Pak Sekjur, Pak Kaprodi, nyaris tergelincir ke dunia bebas sakit jiwa. Gitu. Tapi sakit jiwanya ini versi, kalau versi ini kan ya, kita mood-moodan ya lah, kita mood-moodan, naik turun, banyak turun, naik lagi gitu. Jadi kayak panjat pinang gitu, moodnya mood baik, mood buruk. Gitu. Nah, bebas ini tentunya lembaga yang terkaitnya adalah lembaga rumah sakit pemerintah. Itu waktu itu jadi bisa ke Jalan Riau. Nah, Jalan Riau itu yang lebih spesifik rumah sakit jiwa itu. Riau 11. Jadi saya lihat di luar saja karena khawatir nanti ada yang foto keluar dari rumah sakit jiwa. Jadi viral gitu ya. Nah, ini saya memilih di RSUD saja. Jadi
pada waktu tes jiwa itu 500 soal harus dijawab dalam 2 jam. Tes psikotes atau tes kejiwaan? Ya, tes kejiwaan. Kejiwaan. Ini lebih kejiwaan. Misalnya pertanyaannya, pernahkah kita sakit kepala? Sering. Pernah, sebenarnya simpel. Pernah marah? Sering. Kemudian dan lain sebagainya. Yang seperti itu terkait dengan emosi dan lain sebagainya. Saya juga kurang tahu triknya gimana, tapi ya alhamdulillah mungkin lulus atau diluluskan saya kurang tahu lah ya. Mungkin karena, oh ini mah udah KPI nih, meren cek dokternya, akhirnya wawancara lulus lah gitu. Itu budak teh bagus, misalnya kelihatan, pokoknya primus solak pisan, meren, kata dokternya. Jadi akhirnya diluluskan itu, sang dokter, ya kurang tahu kebetulan dokternya perempuan, Pak. Nah, itu titik Pak, tidak perlu dilanjutkan pertanyaannya ya, perempuan. Nah itu kemudian tes kesehatan sudah jelas. Jadi di rumah sakit itu jiwa, tes sehat, kemudian ya itu yang pokok di rumah sakit itu 3 lembaga itu sudah. Kemudian selain dokumen formal itu ada juga yang harus disiapkan bentuk tulisan. Yaitu makalah. Ya, visi misi namanya, iya. Jadi kalau kita misalnya mencoba berkiprah di lembaga independen, tapi memang sebenarnya berbicara lembaga independen, kalau KPI, KPID itu sama tapi berbeda dengan lembaga independen lagi. Karena kita itu masih proses ongoing dari sisi keajegan regulasi, penganggaran. Kita itu bentuknya hibah. Hibah itu sama dengan ormas sebenarnya. Hanya hibah itu kita adalah hibah vertikal, transisi sekarang. Nah, ya membuat visi misi tentang penyiaran. Nah, itulah kita memahami, mencermati, mengeksplorasi strateginya berbasis data yang perlu kita juantahkan, yang memajukan dunia penyiaran di wilayahnya, yaitu di wilayah Jawa Barat. Termasuk saya ya terkait dengan dunia bagaimana hal misalnya membuat program yang bernuansa religiusitas misalnya. Bagaimana misalnya time to pray gitu, gaya waktu azan baik di radio atau televisi itu menjadi sesuatu hal yang concern gitu Pak. Coba lihat di acara-acara menjelang waktu time to pray maghrib misalnya. Kan waktu azan 4 menit isinya adalah yang azan dan video yang ada di dalamnya. Kan kalau melihat konten video azannya itu misalnya menarik, inspiratif gitu kan, menggugah gitu kan. Nah, itu kita mengajak memang kepada audiens itu. Nah, itu adalah kita dorong juga seperti itu gitu. Termasuk yang azan itu termasuk di radio, baiknya pengisinya ustadz-ustadz lokal saja gitu. Selain bukan hanya dari Timur Tengah, tapi yang bagus ya, misalnya yang tilawahnya, yang tahsinnya yang bagus. Makanya di KPI ini lengkap lah, alhamdulillah. Jadi belajar tilawah tahsinnya ada, itu calon-calon azan, klip azan time to pray itu minimal. Atau misalnya ya itu tadi pengisi tahsin atau pengisi misalnya tausiah keagamaan gitu. Jadi kita dorong juga yang namanya siaran terutama radio itu bukan MP3. Ceramah teh kaset wah gitu, kaset gitu. Inginnya yang ceramah, yang tausiah dengan berbagai gaya ya. Dengan gaya apapun. Itu para asatiz gitu. Ya ini alumni KPI ini. Itu karena sudah coba praktek di radio iya. Praktek ceramah di televisi iya, coba kan. Nah, itu kemudian ataupun bentuknya motivasi itu iya. Nah, itu kan ilmunya, basicnya sudah ada. Ya. Baik lagi ke tadi Pak. Jadi kan ada dokumen termasuk visi misi ya. Termasuk kalau tidak salah juga harus ada dukungan dari organisasi atau dari apa? Ya, dukungan itu kalau dulu itu dimasukkan di awal. Jadi dukungan yang sifatnya ada yang terkait misalnya ya, bagusnya yang terkait itu misalnya yang berhubungan dengan penyiaran asosiasi ya, gitu misalnya kayak Askopis itu bisa memberikan dukungan.
Itu kan kita tahu SDM kita juga banyak di KPI. Yang saya tahu alumni KPI Bandung ya. KPI Bandung ada yang jadi dosen tapi pernah juga menjadi KPID gitu, Komisi Provinsi. Kemudian banyak yang lain. Di luar KPI Bandung dan prodi-prodi KPI yang lain banyak sekali. Termasuk Rois kita gitu misalnya, Askopis itu juga dari prodi KPI. Kemudian rekan kita dari dari Jatim, banyak sekali. Kemudian yang sekarang itu dosen KPI itu ada beberapa termasuk dari Kaltim ya, yaitu Kaltim itu dari dosen KPI juga. Nah, jadi alhamdulillah itu mewarnai dan fastabiqul khairat dengan prodi-prodi komunikasi yang lain gitu. Fastabiqul khairat dan bisa untuk berkompetisi dengan baik dan alhamdulillah bisa bersaing dengan positif lah. Berapa tahapan Pak Ep untuk seleksi di KPID itu? Nah, setelah itu dikirimkan, dites tuh namanya tes administrasi. Setelah tes administrasi, kemudian nanti pengumuman yang lolos administrasi gitu ya. Yang lolos administrasi, kemudian setelah itu dari masuk berapa ke tes tulis. Waktu saat itu dari berapa pendaftar akhirnya terseleksi? Ini ya ini kalau dulu itu bisa sampai berapa ratusan ya. Ratusan tahun 2015 itu bisa ratusan. Kalau KPI pusat itu sampai 600 yang ikut se-Indonesia. Jawa Barat itu tinggal nanti yang terseleksi itu dulu itu tinggal 100 berapa lah, hampir 150 mungkin. Ya. Nah, sebenarnya ya sekarang juga sedang proses seleksi. Jadi ya mohon doanya jika memang ditakdirkan ini melanjutkan, ya kita ikhtiar dan tawakal saja. Nah itu jadi setelah itu tes tulis Pak Uwes. Tes tulis, administrasi, tes tulis. Pengumuman, terus tes tulis. Nah tes tulis itu ada beberapa materi kompetensi gitu, misalnya kompetensi umum, kemudian kompetensi mengenai komunikasi, kemudian penyiaran dan undang-undang, kemudian materinya mengenai hukum dan manajemen. Nah itu materi yang dikaitkan dalam tes tulis. Itu banyak sekitar 100-200 soal dan ada bahasa Inggris. Nah, ini bisa privat ke Pak Uwes kan. Jadi wacana bahasa Inggris. Grammar kan? Bukan wacananya. Ya ada grammar sedikit tapi wacana konten teks wacananya itu lebih ke dunia penyiaran. Ya, misalnya ada grammarnya sedikit gitu. Setelah itu kemudian masuk psikotes. Diseleksi lagi ya? Tes seleksi lagi. Itu. Pengumuman lagi, kemudian psikotes. Tinggal berapa orang ketika ikut psikotes? Kalau dulu itu yang menyusut misalnya jadi di bawah 100 gitu. Yang tersisa itu. Atau ada juga tes tulis digabung dengan psikotes bisa. Jadi dikumulatif nilainya. Nah, jadi itu tes yang pasti harus dilalui dan dijalani, tes tulis psikotes. Jadi psikotes itu tulis juga. Ya. Nah, kalau psikotes itu adalah lembaga yang berkompetensi, yaitu psikologi. Gitu. Laboratorium psikologi yang memang sudah teruji memiliki kuesioner yang terkait dengan psikologi lah gitu. Ya. Mirip-mirip kayak ada TPA-nya kayak angka ngitung bolak-balik. Itu bisa sampai berapa jam pokoknya cangkelengan lah seperti halnya dulu komprehensif gitu. Itu ada dari mulai ngitung, geometrik, aritmetik, kemudian silogisme lah yang gitulah banyak psikotes baik tertulis ataupun wawancara gitu. Nanti ada psikotes wawancaranya. Ada psikotes wawancaranya. Ada oleh para psikolog begitu. Bising tadi orang terada moodnya rada laras gitu. Nah, pun sudah bebas kejiwaan tetap dites secara lagi. Di screening lagi, Pak. Di screening. Nah, setelah itu ada wawancara dengan tim sel. Wawancara dengan tim sel. Tim seleksi. Nah, ya betul, setelah itu nanti udah pengumuman gitu. Nah, wawancara dengan tim sel itu tentang apa yang ditanya ya? Tentang visi misi? Ya,
ya sama tentang misi-misi salah satunya begitu ya. Tentang misi-misi dengan komitmen, integritas, profesionalitas dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita strike terhadap profesionalisme kita. Karena walaupun bagaimana kita di kelompok akademisi itu adalah based on, jadi hal yang terkait dengan profesionalitas, kualitas, kompetensi, integritas, komitmen dan lain sebagainya. Ada Nah, setelah informasi itu katanya kalau yang akan menjadi komisioner itu tidak boleh aktif di perusahaan ya, bukan pekerja. ya ada itu seperti itu ada. Jadi terkait langsung dengan dunia industri kan kan ya supaya tidak jeruk makan jeruk kan dia yang kita awasi tugasnya itu nanti kan lembaga penyiaran. Kalau dia itu bekerja di radio televisi kan yang diawasi adalah dirinya sendiri kan gitu. Jadi sudah harus menyatakan keluar ketika diumumkan atau sebelumnya sudah harus keluar dari media. Itu kebijakannya memang ada di panitia dan tim sel ya. Tapi yang pasti pas waktu sudah terpilih itu ya ini apa tidak langsung bekerja, tidak lepas dari bekerja di industri penyiaran. Karena tadi kan mengawasi penyiaran, dia kerja di penyiaran lah kasarnya begitu. Kan tugasnya memang ke penyiarannya. Nah setelah itu masuk ke Dewan, DPRD, kalau KPID. Pengumuman kalau dari tim sel itu sudah menyusut lagi ya? Ya menyusut. Jadi tinggal berapa orang Pak ketika maksimal 21. Maksimal 21, maksimal. Boleh 14 karena itu peraturannya mengatakan seperti itu. Jadi 7 yang nanti sampai kan terakhir tinggal berapa? 5, 7? Enggak, nanti yang setelah diproses misalnya ada 21 atau 14, dulu itu 14, 2015 itu 14. Nah, 14 itu masuk tahap yang namanya uji publik. Uji publik itu adalah betul diumumkan. Inilah kenapa disebut uji publik, karena kan ada kebijakan dari DPRI kalau pusat, DPRD kalau di wilayah provinsi. Nah, karena DPRD itu adalah representasi dari masyarakat melalui jalur politik kepartaian gitu ya. Jadi representasi publik itu ya tentu harus disampaikan ke masyarakat bahwa ini profil ataupun data yang berhubungan dengan calon yang akan menjabat di lembaga KPI atau KPID itu atau sama lembaga yang lain baik KPU, Bawaslu, KPI gitu, kemudian Komnas HAM dan kemudian KPAI, KPIA dan sebagainya itu lembaga-lembaga termasuk KPK gitu kan. Kalau KPK jelas itu memiliki regulasi yang sangat rigid dan komprehensif. Nah, setelah itu langsung di fit and proper test namanya. Jadi oleh Dewan Komisi 1 itu melakukan fit and proper test. Disitulah kita diuji oleh seluruh Komisi 1, karena Komisi 1 itu yang membidani dan menangani terkait dengan informasi, komunikasi, pertahanan, kalau di pusat begitu ya. Nah itu mitranya begitu gitu. Jadi Komisi 1 dan kita itu bermitra dengan Komisi 1 yang menunjuk dan memilih kita. Setelah itu langsung pengumuman 7 gitu. Jadi kalau di daerah itu terpilih 7, kalau di pusat itu 9. Oh iya. Di pusat 9 itu undang-undang penyiaran menyatakan seperti itu. 7 dan 9. Berbeda dengan KPU kan, KPU itu 5. Kalau sekarang itu 7. Berarti dari 14 atau 21 tadi terpilih terakhir 7. 7 betul. Dengan voting atau mufakat, Pak? Oh, mekanismenya itu diserahkan ke Dewannya. Ke Dewan karena Zaman yang pasti mereka semuanya bersuara. Waktu dulu. Ya alhamdulillah waktu dulu berjalan dengan baik, kemudian pemilihan juga berjalan dengan lancar. Ya dulu ya alhamdulillah. Formatnya pemilihan ya dulu juga. Ya pemilihan, dulu itu pemilihan. Jadi menggunakan voting gitu ya? Ya, ya suara. Suara ya? Ya suara dari Dewan. Nah, setelah itu ya udah. Nah, terkait dengan tadi
seperti apa sih KPID itu? Ya, ini alhamdulillah sebenarnya keberkahan bagi dunia akademik yang bergelut khususnya dakwah, kedakwahan dan juga kekomunikasian. Yang kita prodi KPI ruangnya relatif banyak terbuka, baik di ruang praktis penyelenggaraan penyiaran ataupun di ruang regulator ataupun di ruang NGO. Kalau ruang praktis itu ya banyak tadi. Bayangkan Indonesia ini merupakan negara terbesar lembaga penyiarannya. Itu ada sekitar 1.100 lebih dan kemudian 2.000 radio dan televisi. Itu hampir 4.000. Itu lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Itu yang existing, yang legal, standingnya, yang permitnya sudah ada. Dan Jawa Barat ini merupakan lembaga penyiaran yang kaya dengan lembaga penyiarannya itu 417. Data tahun 2019 itu 423. Dengan penduduk yang hampir 50 juta ini, secara demografis dan sosiologis lembaga penyiaran di Jawa Barat ini banyak dan merata 27 kabupaten kota. Nah itu coba bayangkan, itu lembaga penyiaran, baik itu misalnya yang di Jakarta begitu ya. Di Jakarta itu lembaga penyiarannya itu harus punya afiliasi di daerah namanya SSJ. Jadi harus mendirikan lagi di daerah. Berarti kan SDM daerah. Betul. Dari mulai SDM-nya, dari mulai kontennya, dari mulai skrip programmernya, direkturnya, post produksinya dan sebagainya lah, sampai ke marketingnya mungkin. Nah, di provinsi wilayah layanan di berbagai daerah dan kemudian di pusat. Juga ada radio komunitas, ada juga televisi komunitas, ada juga berlangganan. Kayak misalnya kita lah TV kabel begitu ya. TV kabel atau pay cable television itu ya meskipun dari grupnya ya dan sister company-nya ya afiliasi ke misalnya ke Media Group, Transcorp gitu kan, First TV, Top TV gitu kan. Tapi itu adalah wilayah yang berhubungan dengan keprodian juga di situ. Banyak masalah permit, masalah legal gitu juga. Kalau di dunia televisinya jelas lah ya, scriptwriter, kemudian konten, kemudian tausiah juga sangat banyak di situ. Medianya itu kan banyak, Pak F. Iya. Nah, lalu bagaimana proses pemantauannya? Berarti kan ada tenaga khusus pemantauan di KPID. Ya, jadi terkait dengan tugasnya, jadi KPID itu salah satu tugas dan wewenangnya itu adalah mengawasi lembaga penyiaran. Jadi satu ya, kalau berbicara mengenai tugas dan kewajiban, kalau menurut undang-undang itu tugas dan kewajiban KPID itu menjamin masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak, yang baik dan benar, adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia. Itu secara umum lah, idealitanya. Kemudian tugasnya itu salah satunya menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritikan, dan apresiasi dari masyarakat. Jadi bukan hanya mengkritisi, tapi juga memberikan sanksi, tapi juga mengapresiasi siapa masyarakat. KPID itu menampung, tapi bukan hanya menampung, tapi juga meneliti seperti apa deliknya, pasalnya, konteksnya, dan sebagainya. Nah, kita awasi pakai alat, Pak, mengawasi. Jadi lembaga penyiaran itu pakai alat. Tapi alatnya itu memang masih proses, karena itu teknologi. Ada yang bisa langsung, ada yang jauh itu tidak bisa diawasi langsung. Sehingga kita harus ke lokasinya dan kemudian meminta rekamannya. Gitu. Nah, tenaganya ada. Tenaganya itu adalah tenaga pemantau namanya. Tenaga pemantau itu kan kalau misalnya mengawasi media radio atau televisi, rekamannya judul acaranya apa? Ya. Siarannya jam berapa? Kemudian rekamannya silahkan untuk di record terlebih dahulu dan kemudian kita kaji.
apa yang dianggap melanggar. Ya. Potensi pelanggarannya di mana? Kata-katanya, adegannya, kata-katanya seperti apa? Misalnya sekarang ya, anjay misalnya. Benar, Sekarang yang lagi lagi ramai ini. anjay. Ya. Kan banyak variasinya ya, anjay, anjir, Betul. Dan sebagainya. ya. Nah itu kan sifatnya leksikal, bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Nah kita kaji baik secara normatif, artinya secara perundang-undangan dan handbook. Kalau kita kode etik jurnalistik atau kalau di jurnalistik, kalau di kita ya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, pasalnya apa? Pasalnya juga memiliki makna lex spesialis atau lex generalis, kemudian locus delicti-nya apa. Jadi kita mengkaji berdasarkan betul-betul itu ya, fikih dan usul fikihnya lah. Nah itu kelebihan dari KPI itu seperti itu. Jadi bukan hanya, misalnya begini, kalau kata-kata andai, anjim dan sebagainya, atau kata-kata mohon maaf, kata-kata gogo gitu ya misalnya, itu kan di Al-Quran juga banyak yang berbicara innamal khamru wal maisir, khinzir, kan dan sebagainya. Kalau misalnya kata-kata itu hanya sebatas menerangkan dan sebagainya, kan bisa saja, kecuali dalam konteks misalnya menghakimi, kemudian menyebut, melabelkan orang untuk merendahkan orang dan sebagainya, itu bisa. Nah itu dikaji Pak, sampai misalnya oh betul tidak. Nah kita bawa ahli gitu, pendapat terhadap contoh misalnya ada kartun nih, kartun ini ya kita ahli, pendapat ahli kartun seperti apa, psikologi anak seperti apa gitu. Jadi itu ada ruang namanya meneliti. Maka disitulah kita tidak cukup mengkaji. Dari situlah memang perlu dasar, perlu kompetensi dan sebagainya. Sama kayak sidang gitu Pak. Ya. Dulu ada sidang, misalnya ada sidang A. Dia mengatakan A, maka muncullah di persidangan itu sampai, coba contoh kasus sidang sianida ya, kopi sianida. Itu kan ahli banyak. Kemudian ada, mohon maaf ya, kasus misalnya Ahok gitu ya, ahli bahasa di banyak dihadirkan. Nah itu juga ahli, namanya expertise judgment. Nah itulah hukum tata graduasi yang ada dalam bahwa itu melanggar atau tidak begitu. Tapi kalau yang sudah sifatnya langsung direct to the point pelanggaran, misalnya ya sudah, contoh ada adegan merokok, ada adegan ciuman, ada adegan misalnya sihir, seksualitas, sensualitas, kekerasan berkali-kali, frekuensinya sampai di slow motion, ya itu sudah namanya locus delicti, itu sudah melanggar. Tapi yang agak bisa debatable ini kayak anjay, kemudian kayak hal-hal yang lain, misalnya itu masih wilayah debatable yang memerlukan kajian lebih dalam. Objek yang akan diteliti itu kan banyak Pak. Banyak. Rekaman-rekaman siarannya itu. Apa Betul. semuanya diteliti atau menunggu juga ada laporan dari masyarakat baru kemudian ditindaklanjuti? Ada dua Pak. Jadi secara undang-undang tadi dan tupoksinya ada dalam P3SPS itu kita mengawasi. Memang tugas kita mengawasi. Kita langsung ada atau tidak ada aduan mengawasi. Gitu. Dan kita mengawasinya secara adil dan rata, tidak boleh tebang pilih. Nah, yang kedua, alat untuk mengawasinya memang perlu kuat, radio dan televisi. Yang perlu termasuk TV kabel, yaitu yang memang belum, ya teknologinya masih mengeksplorasi ke sana. Nah, itu problem sih, tantangan dari KPI dan KPID. Nah, itu ya apa? Kalau laporan dari masyarakat juga. Nah, yang kedua itu aduan, Pak. Aduan. Ada dari undang-undang ya, pasal 8 ayat 3. Kalau tidak salah di situ salah satunya juga adalah menampung, meneliti aduan. Nah, aduan siapa? Masyarakat. Siapa masyarakat? Siapa saja, Pak? Baik akademisi, siapapun masyarakat, aduannya itu. Nah, aduannya itu paling tidak disampaikan sekarang bisa lewat lisan, tulisan, surat, email, Instagram, Japri, minimal jam tayangnya, siarannya apa, dan pelanggarannya apa, gitu disebutkan.
Nah, pelanggaran itu kayak gini misalnya. Dia pokoknya sensual. Ya, sensualnya apa? Jangan-jangan misalnya hanya mengedipkan mata disebut sensual misalnya. Sensualnya harus jelas. Kan ini fikih. Kalau fikih kan kelihatan. Wudhu kelihatan. Sholat kelihatan. Syarat rukun kelihatan. Kayak gitu. Nah, itu hukum. Hukum fikih kan begitu. Nah, kita mengkaji. Nah, jadi disampaikan aduannya apa, materinya apa, kata-kata kasarnya apa, kekerasannya apa, itu disebutkan. Nah, itu pakai rekaman, Pak. Jadi kalau bisa nanti kita cari, oh lembaga penyiarannya nanti kita minta rekamannya dan kita coba kaji rekamannya itu, gitu, baik radio ataupun televisi. Kita kaji tahapannya, kita lihat pasal-pasalnya, adegan per adegan, scene by scene, segmen by segmen, gitu kan. Kemudian adegannya itu seperti apa, cara pengambilan kameranya seperti apa, kemudian apa berkali-kali atau tidak, frekuensi penayangannya dan sebagainya, blurring atau tidak. Nah, itu kemudian apakah itu zoom misalnya, extreme close up, big close up, atau medium shot, atau full shot, itu juga kita kaji gitu. Nah, itu kan basicnya di kita KPI, Komisi Penyiaran, prodi KPI kan diajarkan itu. Jadi misalnya gini, itu misalnya penampilannya tidak sopan, tapi pengambilan kameranya itu long shot. Long shot misalnya, jauh sekali kan, backgroundnya kelihatan. Padahal secara normatif misalnya memberikan bahwa sanksi itu harus normatifnya itu adalah medium shot misalnya. Gitu. Tapi meskipun long shot misalnya, tapi sesekali diambil atau dengan cara frekuensinya sering, nah kita pokoknya kaji, Pak. Seperti itu sambil memutuskan gitu kan. Ya kalau kita lihat kan sambil menikmati ya. Kalau televisi, Pak, kalau televisi kan relatif aman ya lah. Kalau televisi jadi tidak terlalu vulgarnya, tidak terlalu seperti mungkin. Karena ini kan lebih ke televisi ya, bukan ke film. Televisi dan radio. Kalau film LSF. LSF itu ya. Jadi tapi kalaupun film itu nanti tayang di televisi, dia harus tunduk kepada undang-undang penyiaran. Tunduk kepada otoritas di mana ranahnya itu berlaku begitu. Jadi kalaupun film Hollywood dan makanya beda penayangan film yang sifatnya misalnya dari Hollywood, Bollywood atau dari dalam negeri, itu ketika tayang di bioskop, betul. Dan ketika tayang di televisi beda standarnya begitu. Standarnya karena regulasinya, kode etiknya berbicara beda. Nah itu jadi itu senang. Ada temuan yang menarik nggak yang pernah didapatkan Pak sama Pak F? Yang di Jawa Barat, lalu kemudian jadi rame, viral, dan akhirnya... Ya, di Jawa Barat ada, Pak. Ada, salah satunya kebetulan, betul. Jadi salah satunya itu saya kebetulan ikut memediasi. Dulu itu ada program di salah satu televisi swasta, namanya sinetron kelas internasional ya. Ya, itu dulu itu ada adegan... Nasional ini? Hah? Di televisi nasional? Judul sinetron, ya televisi Jakarta. Jakarta ya. Yang bersiaran nasional. Ya. Televisi induk lah ya, televisi induk Jakarta, atau yang umumnya disebut televisi nasional atau bersiaran nasional sebenarnya, SSJ. Nah itu ada program namanya sinetron, di situ ada ya case-nya pemain utamanya jadi pemain asing lah, kelas internasional begitu ya. Jadi di situ ada adegan, kebetulan adegannya yaitu menginikan kamus bahasa Sunda gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah adegan yang kemudian itu dianggap oleh sebagian kalangan kelompok masyarakat Sunda itu menghina orang Sunda. Itu rame, Pak. Nah, demo, kemudian sampai kemudian banyaklah yang dilakukan. Petisi, kalau sekarang tuh kayak petisi, Pak. Tadi kayak misalnya KPI yang gitu misalnya tentang YouTube ya. Ini juga sedikit nanti bisa saya jelaskan. Kebetulan ini salah satu concern saya juga, tapi ini concern dalam pengertian saya secara pribadi mengamati itu gitu ya, termasuk ya bahan-bahan
bisa bahan jurnal juga lah ke Pak Wes. Nah, jadi yang ya seperti itu Pak. Nah, terkait dengan ini ya, apa? Ini nih sekarang yang rame, misalnya YouTube ya, tentang YouTube, betul. menguasai izin ya. Harus ada izin ketika mau siaran live. Akhirnya Nah, ini jadi, sekarang jadi nggak bisa live ini gara-gara itu. ya, jadi pertama ketika ada pertanyaan atau mencoba untuk mengkritisi konstitusi itu ya ke MK. Konstitusi itu adalah di undang-undang. Ya. Nah, di hierarki dalam perundang-undangan kita itu kan sudah ada. Jadi hierarki undang-undang itu ya pertama adalah fix regulator atau perundang-undangannya undang-undang dasar, kemudian di bawahnya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah ya, kemudian dan sejenis turunannya Perpres dan kemudian Permen dan lain sebagainya. Nah, undang-undang. Nah, kalau hal yang terkait dengan memaknai undang-undang atau ingin melakukan sebuah adendum penambahan atau expand terhadap sebuah makna yang tidak kontekstual harus melalui MK. Begitu ya. Sama undang-undang MK. Nah, itu banyak yang sudah dilakukan sebenarnya. Tapi terkait dengan dunia penyiaran yang kekinian, itu salah satunya adalah gugatan yang dilakukan oleh RCTI dan iNews, kemudian melakukan gugatan terhadap pasal 1 ayat 2 tentang makna penyiaran. Nah, banyak makna penyiaran yang menyebutkan di situ ada others media, jadi Ya, media lainnya dan sebagainya ya. Nah, jadi itu pengertian media lainnya ada di iftitah undang-undang, di muqaddimah undang-undang. Tentu yang namanya undang-undang itu ada body, materi, normatif dari undang-undang itu. Nah, antara pembuka dan body itu tidak berkaitan kalau media lain masuk internet begitu. Jadi ibaratnya media lainnya RCTI dan iNews mencoba untuk melakukan gugatan, tapi tujuannya itu adalah satu, sebenarnya equality before the law, kesetaraan, equal justice terhadap kesetaraan dan keadilan lembaga siapapun. Jadi tidak ada yang misalnya ini diawasi, ini tidak diawasi. Meskipun regulasinya belum ada. Siapa yang mengawasinya itu pun payung regulasinya belum utuh ada secara normatif. Nah, tapi celahnya itu dari sana. Ini misalnya media lainnya. Nah, kemudian ya sekarang sedang proses, Pak. Nah, sedang proses di persidangan MK, sudah sidang 1 gitu. Dampaknya apa kalau disetujui itu, Pak? Jadi, nah memang itu pelik, Pak. Misalnya dari sisi materinya, misalnya begini. Jadi sebenarnya apakah semua hal yang terkait dengan internet itu nanti, ini jika ya namanya, jikalau gitu. Ya. Nah, jikalau itu kan satu dikabulkan setelah memahami apa itu maksudnya. Apa mungkin mengawasi semua hal yang terkait dengan bernuansa internet, konten internet semuanya? Konten internet itu kan ada dari luar negeri, ada dari dalam negeri. Dari dalam negeri ada yang sifatnya perorangan, lembaga, ormas, sampai presiden sekalipun kan punya TV channelnya. Ya. Pemerintah semua punya. Dari luar negeri jelas. Kalau luar negeri yang sifatnya industri ya Netflix, Netflix, dan YouTube, IG, TV streaming IG, TV streaming Facebook dan sebagainya yang berbasis misalnya streaming begitu. Tapi diproduksi oleh sebuah korporasi misalnya dan sebagainya. Nah, tapi ada juga ya di kita misalnya lembaga penyiaran punya streamingnya, radio punya streamingnya. Betul. Di luar lembaga penyiaran tadi government, korporat punya TV streaming, tapi juga ada masyarakat kecil, kemudian kita ya gitu misalnya
ini juga disebut dengan konten internet kita itu, Zoom ini, gitu kan konten. Seperti apa pengertiannya, batasannya? Nah, itu pun perlu penegasan, gitu. Bayangkan kalau memang ya semuanya itu menggelinding, membiarkan menggelinding, tapi akan mengerucut dengan apa sebenarnya yang sebenarnya. Kan bisa saja misalnya nanti RUU penyiaran juga berhubungan dengan digitalisasi atau yang namanya pengawasan di dunia digital yang berbasis online internet, ISP, Internet Server Program. Hanya saja yang mana yang diawasi? Misalnya lembaga penyiaran yang memiliki streaming internet, berarti kalau bukan lembaga penyiaran tidak diawasi, kira-kira begitu. Atau perluasannya lembaga penyiaran yang seperti lembaga penyiaran, misalnya kayak misalnya kalah konten YouTube, tapi sudah menjadi sebuah industri misalnya, itu juga memungkinkan, gitu misalnya. Ya kan sekarang bisa kelihatan ya, ada streaming live yang rutin, lalu kemudian menghasilkan atau ditonton banyak orang, akhirnya menghasilkan pemasukan yang besar juga, sampai ratusan, sampai miliaran. Dan itu yang kemudian kelihatannya digugat oleh konglomerat media ke pengadilan itu karena dia merasa terambil sebagian dari penghasilannya itu yang biasanya iklan ataupun juga penonton banyak di media konvensional, akhirnya beralih ke media online tadi. Ya, contohnya misalkan Deddy Kobuzer kan dengan talk show-nya gitu. Nanti mungkin juga talk show series KPI ini gitu jadi saingan media. Subscribe-nya udah banyak, views-nya udah banyak ya. Ya betul. Jadi medium, nah itu kan namanya medium. Nah ini terkait dengan penyiaran nih. Ini sebenarnya kalau saya karena saya mengalami pendidikan di KPI, komunikasi dan penyiaran, memahami tentang paradigma keislaman dan kedakwahan itu, salah satunya memang saya memasukkan yang terkait dengan new media. Jadi, nah itu berbeda dengan pengertian undang-undang, tapi saya punya dasarnya yaitu paradigma keislaman kedakwahan. Itu juga sedang saya konseptualisasikan supaya tidak jumud, tidak statis dan tidak terbatas. Nah, jadi yang terkait dengan misalnya tadi gitu ya, dunia digital itu kan dimanapun sekarang sudah mengarah dunia berbasis online begitu, atau dengan teknologi yang 4G, 5G, entah nanti kapan apa, semuanya berbasis online. Yang awalnya frekuensi lewat udara, tapi sekarang berbasis yang internet yang borderless. Nah, semua orang bisa memakai karena orang di situ bisa menonton. Bayangkan gitu ya, Netflix target marketnya, marketplace-nya itu adalah salah satunya di seluruh dunia. 160 negara. Misalnya targetnya yang pangsa terbesar apa? Pangsa terbesar Indonesia. Indonesia itu berada pada level top 3 di dunia. Makanya Mark Zuckerberg datang ke Indonesia. Itu kan pangsa pasar yang sangat luar biasa itu. Nah, Indonesia itu bisa 2 kali lipat dari jumlah penduduk yang ada dalam penggunaan internet dan fasilitas mobilenya. Handphone bisa 3, sekjor kan sudah 5, yang jalan 1. Misalnya handphonenya, misalnya kan data semua. Misalnya handphonenya kan kita punya rata-rata lebih dari 1. Ajur ya, punya 6. Ajur 6, tapi semuanya nonaktif. Punya 6 yang mati 7 gitu. Ya orang tuh tukang counter gitu nya, counter HP-nya. Jangan ganti-ganti itu nah HP-nya beda. Nah, itu Indonesia pangsa pasar yang seperti itu. Karena pangsa pasar banyak, yang melihat banyak internet itu, maka disitulah ruang ekonomi media digital tumbuh. Hanya saja kontennya belum tentu sesuai, tidak sesuai, baik, buruk, mencerdaskan, tidak. Kira-kira seperti itu. Nah, konten itu banyak sekali. Itulah konten over the top. Dan ya konten yang kemudian kue iklan
yang kue iklan itu misalnya awalnya di media mainstream, ya, televisi, yaitu bisa mencapai berapa 100 sekian triliun, misalnya 170 atau 180 menurut NMR, dan itu dinamis. Kemudian ada digress, itu space-nya itu beralih ke media new media, begitu. Nah, media online itu kemudian similar, dia itu seperti televisi. Dulu mah tidak terlalu seperti itu kan. Coba lihat, ada bumpernya. Nah, ini kan karena kita sudah belajar di KPI, ya kita paham tentang itu. Ada kemudian seperti kemudian skip begitu ya, gitu iklan. Sekarang itu kan dulu mah nggak ada skip, sekarang ada skip. Hanya 4 second, 5 second. Kalau sekarang bisa bertambah itu secondnya. Bisa sampai 8-10 second. Nunggu dulu tuh kita kan. Iya. Iya, karena itu sistem. Jadi itu similar terhadap lembaga penyiaran yang existing. Seperti televisi lah, sepertikan. Nah, begitu. Nah, YouTube juga sama kan. Endorsement. Ya, sekarang konten yang lagi ini kan YouTube. Kita tahu bahwa internet itu kan di situ yang paling ini ya platform YouTube yang paling menjanjikan dari sisi ekonomi media, gitu kan. YouTube itu, YouTubers itu kan bukan hanya di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan beberapa tahun terakhir, kalaulah disebut misalnya bagaimana pola kerjanya, nah ini kan dunia digital. Makanya saya masukkan itu di kurikulum saya, tapi perspektifnya nanti nilai, moral, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kayak YouTuber Indonesia, misalnya Raffi Ahmad, atau misalnya Atta Halilintar sampai 26 juta, tapi viewersnya tidak sampai segitu. Dia subscribe, like, kemudian viewersnya masih di bawah, misalnya, atau kompetitif lah, misalnya kejar-kejaran, misalnya dengan Rans, ya, Raffi Ahmad Entertains. Raffi Ahmad subreknya hilang mulu. Nah, salah satu supaya misalnya subscribe-nya itu tinggi, viewers-nya itu tinggi, konten. Jadi konten terus diproduksi. Bayangkan bisa sampai produksi mereka bisa 500 sampai 1 M itu misalnya. Biaya produksinya. Biaya produksi kan memang kan bayar. Begitu. Jadi similar to broadcasting mainstream. Jadi seperti itu. Tapi kan media masa itu kan salah satu cirinya kan terlembaga, siarannya rutin, dan itu akhirnya juga menjadi ciri dari media baru sekarang kan. Betul. Jadi tertutup itu mereka kemudian terlembaga, ada timnya, lalu juga rutin setiap berapa hari sekali kemudian ada siarannya. Betul. Ya, jadi institusionalisasi, meskipun tidak paham institusionalisasi atau terlembaga seperti media mainstream, tapi mereka punya manajemen, ada post produksi, ada scheduling, kontennya apa, yang update apa, kemudian yang riset R&D-nya apa, bahkan marketingnya apa, gitu kan, sebagainya. Itu bahkan sekarang endorse, misalnya dunia sifatnya built-in, misalnya Raffi Ahmad, Baim Wong, misalnya endorsement, selebgram juga banyak endorse, misal dari produk tertentu sebagainya, itu di luar YouTube, pendapatan di luar YouTube. Kita kan ya YouTube punya sistem kalkulasi tersendiri ya misalnya. Nah, itu kan bisnis digital yang kita nggak tahu. YouTube itu kantornya di mana, Facebook di mana kantornya, Instagram di mana, Mark Zuckerberg di mana kantornya, kemudian Google tidak ada, karena memang itu masih dunia antah berantah. Makanya kemudian antah berantah maksudnya dunia masih banyak menggunakan itu sebagai media baru yang nah, regulasi tiap negara itu memang beda-beda begitu. Nah, dalam pengamatan saya dari beberapa literatur juga itu bahwa negara di dunia masih belum strike ke dunia internet ini secara konten. Itu karena ekonomi media sedang tumbuh. Ketika tanya kita Netflix, mereka sudah ada yang namanya protect system. Itu. Tapi memang ada loss-nya. Apa contoh loss-nya ketika live?
Salah satu contoh live yang sangat membuat marah khususnya umat Islam adalah genocide atau misalnya live ketika pembunuhan di masjid di itu ya, di Switzerland itu misalnya. Kan itu. Nah, itu kan kalau di Australia misalnya itu mencoba concern, termasuk di Indonesia juga mencoba untuk ke sana. Jadi kita kasarnya membuat protek sistem dan kita protes ke Facebooknya gitu. Sehingga Facebook harus punya teknologi proteksi sistem, teknologi yang sifatnya mencoba ketika ada hal yang seperti itu langsung dia hilang gitu, mendelete sendiri harusnya. Nah ini kan itulah hal yang terkait dengan hal yang sangat membuat ini kemarin di dunia ya rame termasuk. Nah tapi secara teknologi seperti TV kabel nih kita beli. Jadi si teknologinya itu memang sudah yang namanya protect sistem teknologisnya. Hanya digunakan atau tidak oleh kita, masyarakat kan susah. Itu kan kalau kita mau menggunakan protect itu atau tidak. Jadi memang secara sistem teknologi sudah memprotek. Tapi di luar itu tetap harus ada pengawasan. Kira-kira berarti pengawasan ini peran betul. KPID itu berarti Betul. menjadi bagian penting untuk Ya. menjaga perkembangan teknologi kan terus berkembang ya. Terus, Mau betul. tidak mau juga harus bisa diikuti, harus bisa dikawal juga. Betul. Nah, hanya memang kan payung regulasi. Sesuatu itu kan ada strict by the rule. Jadi ada dasar relnya apa. Kalau kita mah ya dalilnya apa? Dalil naklinya, dalil aklinya, dalil ijtihadinya apa. Nah, ini dari regulasinya kira-kira begitu. Sekarang kan ada istilah baru ya, anak kecil itu sudah dikasih HP untuk nonton YouTube. Bahkan nangisnya itu ketika teriak ke orang tuanya, minta pulsa, pengen ngisi paket data. Jadi jajannya sekarang sudah paket data. Karena setiap hari yang mereka akses itu tontonan yang ada di YouTube, film-film, lagu-lagu, termasuk sampai kategori anak kecil yang CBSA itu kan, Cul Budak Cina Anteng. Iya. Biar orang tuanya bisa melakukan aktivitas lain, kasih saja HP, kasih tablet. Oke. Nah, jadi ya. Jadi ini mungkin Pak Ep ya, kita boleh. ajak partisipan ini. Oh iya boleh. Karena ini banyak terlalu asik dari Lampung ya, kemudian juga dari Palembang, ada Pak Dekan juga. Silakan bisa bareng juga. Pak Zaini juga di sini ada dari Kudus, Ibu Nunung, Bu Faridah dari Sinjai yang sangat rutin, Bu Nur Haki, Bu Sulfina Jayanti. Kita undang Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Syarifudin barangkali mau berbagi. Silakan Pak, di unmute dulu. Saya boleh Pak? Pak Syarifudin dulu. Ya baik, terima kasih. Bu Farida. Suara saya kedengaran Pak Wes? Kedengaran Pak. Baik, terima wajahnya kasih. setengah aja kelihatannya. Ini setting komputernya ini yang bingung ini. Betul. Ya nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaprodi KPI FDK atau FDIK Pak ini Pak? FDK sama dengan Palembang ya. FDK UIN Sunan Gunung Jati, Pak Sekprodi, Pak Wes, dan bil khusus para narasumber kita pada hari ini Pak Aib Wahyudin. Ya, boleh disebut Pak Bosku. Bosku. Baik gaul. Ya, menarik sekali terkait dengan posisi KPID yang sekarang ini dijalani oleh Pak Aib ya. Sekedar sharing barangkali di Palembang, Sumatera Selatan itu dahulu itu KPID pernah diisi ya oleh dosen-dosen UIN dan Fatah Palembang yang pada saat itu dosen ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi waktu itu masih di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, tetapi setelah ilmu komunikasi ini hijrah ke ke FISIP, ini ya kami sudah tidak ada lagi yang berperan di situ. Kemudian pada
periode berikutnya malah justru diisi oleh dosen dari UIN Radenpatah juga, tapi di fakultas lain. Nah, ini yang bikin saya penasaran nih, bertanya kepada Pak Aib Wahyudin. Kira-kira memang proporsi atau porsi untuk duduk di KPID itu memang, mohon maaf tapi ya ini kalau saya salah udah nilai. Ini memang yang lebih katakanlah power yang lebih kuat untuk mensupport, untuk katakanlah untuk bisa maju untuk duduk di KPID. Lebih ke cenderung ke politik praktis, ke politik maksud saya, atau memang ada ya ini yang off the record barangkali kedekatan mungkin yang bisa sharing lah, di-share oleh Pak narasumber kepada kita sehingga nanti alumni atau mungkin dosen-dosen KPI bisa kita push supaya untuk bisa ya bukan menduduki ya, mungkin ya bisa ada di posisi di KPID misalnya, supaya mungkin kiprah KPI bisa lebih luas dan terkait dengan akreditasi tentunya kan nanti akan ada tambahannya, vitamin-vitamin yang bisa kita masukkan di borang sehingga prodi KPI ini tetap pada posisi unggul. Kalau saya ini alhamdulillah sudah A ya kemarin 2019. Tapi kan ini kan bukan suatu hadiah yang begitu saja, tentu kita perjuangkan kan. Nah, silakan izin Pak narasumber kita berbagi cerita lagi mungkin trik-trik yang apa namanya itu, yang eksternal ya. Nah ini gimana ini? Terima kasih Pak Wes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut saja dulu ya dengan Bu Faridah dari Yayan Sinjai, silakan Bu. Terima kasih banyak Pak. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan FDK UIN Sunan Gunung Jati, Pak Dr. Uwes yang jadi host. Jurusan Pak Ang. Iya, ya Ketua Jurusan Pak Ang dan Pak Dr. Uwes yang jadi moderator pada hari ini serta Bapak narasumber. Sebentar lagi Bu Faridah, insya Allah. Amin, insya Allah Pak. Kalau saya naik jadi rektor ya. Amin. Dan Pak Dr. Aib Wahyudin ya, terima kasih saya pernah baca bukunya beliau. Saya sangat senang dengan ulasan-ulasan beliau dalam buku. Ulasan yang sangat menarik Pak ya, materi yang sangat luar biasa karena ini terkait dengan profil KPI ke depannya. Yang saya ingin pertanyakan di sini Pak, karena kan KPI itu adalah salah satu jurusan salah satu lembaga yang sangat favorit ya, dan banyak diminati oleh masyarakat, baik itu dari jurusan KPI ataupun dari jurusan-jurusan lainnya. Tapi tentunya kita dari KPI itu menginginkan kita berada di ada di lembaga tersebut, karena itu adalah wadah untuk mengedukasi masyarakat kita, karena KPI itulah yang paling tahu terkait dengan apa yang semestinya diulas di KPI ya, KPI juga. Nah, yang ingin saya pertanyakan di sini, Pak, apa sebenarnya atau apa yang mata kuliah yang paling harus didalami oleh mahasiswa kita yang nantinya supaya mereka nantinya bisa bergelut di dunia KPI? Karena kan banyak sekali mata kuliah yang mereka harus ikuti. Tapi pastinya harus ada mata kuliah khusus yang harus mereka dalami supaya mereka bisa nantinya profesional ketika insya Allah mereka bisa bergelut di dunia komisioner KPI. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faridah. Kan masih ada lagi yang mau berbagi? Saya kira untuk sesi pertama kita buka sampai 3 orang. Pak Andre, tadi sudah menghidupkan kameranya dari UIN Mataram. Kalau mau berbagi silakan. Bu Nonong, CI Persis. Lanjut dulu Kang, kita nyimak dulu insya Allah. Jalan terus ya. Kita langsung saja ke Pak Aib. Silakan Pak, langsung. Baik, terima kasih. Ini syukron bosku semua. Silahkan like, comment, subscribe. Pak Dekan dan Bu Farida, betul bahwa ini adalah sebenarnya agak bersinggungan ya apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa selain kompetensi di situ ada dosen lain yang tidak sejalin dan memiliki background tentang kekomunikasian, kepenyiaran,
dan lain sebagainya, misalnya dosen di luar prodi misalnya, kemudian bahkan di luar fakultas misalnya, dan memang itu ada juga di beberapa KPID tapi alumni UIN gitu. Alumni UIN ada yang alumni syariah ada, alumni tarbiyah ada. Nah, karena memang ini wilayah antah berantah gitu ya, wilayah antah berantah, tapi seperti halnya Ibu Farida sampaikan bahwa ini ada bagian hak tapi tidak mutlak gitu misalnya. Hak secara latar belakang, hak secara keilmuan, hak secara kompetensi, pemahaman, frame of knowledge, frame of thinking, dan frame of experience, yaitu adalah KPI sebenarnya, komunikasi dan penyiaran Islam. Terlebih kita memang memiliki nilai moralitas dan spiritualitas yang berbasis keilmuan kedakwahan. Nah, itu nilai-nilai lebih. Tapi berjuang untuk meyakinkan itu memang tidak perlu, tidak kuat untuk hanya meyakinkan secara monolitik seperti itu. Perlu faktor X memang. Betul Pak Dekan? Nah, faktor X ini yang bisa menjungkir balikan semuanya, gitu. Yang tidak ada hubungannya dengan dunia komunikasi dan penyiaran itu bisa terpilih dan bisa dominan juga faktor X ini. Nah, sebagaimana faktor X ini muncul, paling tidak ada memang di dua grade gitu ya. Grade ini adalah grade yang ada di panitia dan ada di DPRD. Kita tahu kalau sudah di DPRD itu wilayahnya kita harus memang meyakinkan dengan faktor X itu tadi gitu. Nah, kanal saluran untuk faktor X itu sendiri kan kita memang terbatas. Tiap orang beda-beda kanalnya. Tapi kita berharap juga tetap bahwa mereka memiliki aware terhadap background. Ke depan itu sudah bukan dunianya lagi, tidak berbasis profesionalitas. Ke depan itu bukan, tapi mereka sudah mulai open mind. Open mind. Visi faktor X itu ada tetap. Faktor X, karena walaupun bagaimana itu adalah ranah yang dewan, adalah ranah faktor X itu tadi gitu. Tapi mereka akan, dan sekarang bayangkan publik sudah menginginkan yang namanya perlu ada profesionalitas, kompetensi yang dalam hal apapun. Coba bayangkan saja pejabat publik, pemimpin ataupun anggota dewan dan sebagainya, itu tuntutan ke sana semakin kuat. Nah gitu. Nah, oleh karenanya tetap kita menumbuhkan yang namanya kompetensi profesionalitas di bidang kepenyiaranan, baik secara teoritis, praktis, dan networking begitu. Nah, jadi betul Pak Dekan dan Bu Farida, bagaimana kemudian tips faktor X? Nah, kalau tips ini saya tidak memiliki tips khusus yang pasti, misalnya karena orang punya akseptabilitas yang berbeda-beda begitu. Tapi ya silaturahmi lah, sekemampuan kita dengan baik. Silaturahmi tujuannya baik, niatnya baik. Ini portofolio kita itu. Portofolio kita yang sesuai dengan background, niat kita baik dan sebagainya kita sampaikan. Nah, itu yang sifatnya wilayah faktor X. Tentu ya namanya silaturahmi kan kita ta'awanu 'alal birri wa taqwa gitu ya, perlu ya ada misalnya kita tidak memiliki jejaring ke sana dengan kuat ya, kita misalnya ya ada relasi yang bisa hal bersentuhan ke sana, karena ini memang yang bersentuhan dengan faktor X itu tadi. Tapi dengan tujuan tadi tetap memiliki modalitas faktor kompetensi. Nah, dan memang ada gitu di beberapa KPID itu yang tadi fakultas lain lah, fakultas di luar dakwah, fakultas di luar KPI, prodi di luar KPI yang berkiprah di dunia ya paling tidak sesama UIN kan, sama UIN, dan bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi lain. Nah, kemudian hal yang berhubungan dengan pertanyaan media atau kurikulum atau hal yang terkait dengan mata kuliah apa, ya alhamdulillah di KPI ini Pak Kaprodi,
Pak Kiai Aang ini itu sudah merancang dari para juga kaprodi sebelumnya tentang paradigma Islam yang luas ini. Paradigma Islam kemudian menjadi bagian dari keahlian, kompetensi, skill, technical skill dan knowledge skill bagi para alumninya untuk outputnya dalam dunia profesionalitas. Nah, seperti halnya media studies gitu ya. Media studies atau kajian media. Pokoknya mata kuliahnya apa sajalah namanya. Tapi kontennya harus berhubungan dalam sub-sub uraian silabusnya. Harus yang namanya tadi Pak Kaprodi dan Sekpol sebutkan, inovasi, eksplorasi terhadap dunia berkembang. Karena berkembang sekarang itu adalah ranah dunia 4.0, 4.0 yang platformnya berbasis digital, internet misalnya, sekarang sudah berbasis seperti itu. Mohon maaf, di perguruan tinggi yang lain itu ada yang sampai berani menyebutnya adalah digital broadcasting. Itu nama prodi. Nama prodi bukan mata kuliah. Oh. Bahkan mata kuliahnya pun ada hal yang kemudian penekanannya itu adalah ke dunia digital. Mengapa? Karena memang era ke depan itu ICTD, saya sebut Information Communication Technologies dan digitalisasi. Nah, itu berbasis internet begitu. Nah, mata kuliah kajian yang berbau media apa saja mata kuliahnya itu kaji secara knowledge dan praktik begitu. Jadi bukan hanya theoretical saja, tapi memahami praktisnya di dunia digital gitu. Itu juga penting. Yang kedua adalah kode etik, regulasi berkembang yang terkait dengan dunia media, bukan radio TV saja. Makanya paradigma Islam ini, kedakwaan ini, penyiaran ini, saya mengeksplorasi lebih jauh. Jadi bukan kalau pengertian regulasi dalam hukum Undang-Undang Penyiaran 32/2002 itu sangat terbatas, radio televisi saja. Tapi kalau paradigma tentang penyiaran yang berbasis tentang kedakwaan itu saya konsepkan bahwa itu media apa saja, termasuk media yang namanya digitalisasi ini, begitu. Nah, jadi memang inovasi ini menjadi penting dan itu dimasukkan ke dalam mata kuliah dalam kontekstual yang lebih kontemporer gitu ya. Salah satunya sekarang adalah dunia berbasis internet dan digitalisasi, itu dimasukkan. Tapi bukan hanya teoritik ya, konseptual, tapi praktis. Praktis itu misalnya ya kita memahami langsung tentang digitalisasi seperti apa. Ya Pak Uwes ini inovasinya luar biasa. Bagi banyak hal yang menggunakan dengan dunia internet itu banyak manfaatnya dan ini adalah kan memang tantangan vokasional perguruan tinggi sekarang diarahkan ke sana gitu. Ya. Itu mungkin sedikit. Salah satunya kan mata kuliah yang disajikan di KPI itu ada hukum dan etika penyiaran ya. Betul. Itu betul-betul fokus di kajian tentang KPI, penyiaran Indonesia ya. Dan saya nggak tahu kalau di jurusan KPI yang lain apa mata kuliah itu juga disajikan atau tidak. Di IAIN Sinjai KPI di sana? Ada ya? Nah, berarti ini yang kemudian memang perlu dikaitkan langsung dengan perkembangan teknologi, termasuk juga dengan struktur di KPI, di KPID-nya sendiri. Gitu ya. Jadi betul Pak Dr. Uwes. Jadi ya satu, alhamdulillahnya kebetulan saya ya sekarang di KPID begitu. Kemudian ya menggeluti di situ, ya pengalaman juga di situ. Jadi regulatornya dibahas. Dan penyiaran itu bukan hanya radio televisi kalau saya bahas. Digitalisasi, internet, baik teori dan kode etiknya saya sampaikan. Nah, itu berbeda dengan undang-undang penyiaran. Nah, kalau saya menggunakan paradigma undang-undang penyiaran, itu udah aja radio televisi yang ada free to air itu. Karena pengertian undang-undang penyiaran seperti yang diskusi sekarang lagi KPI, YouTube atau bukan. Kalau saya sudah
Dasarnya apa? Paradigma kedakwahan, pengertian tentang syiar. Nah, itu sedang saya juga konsepkan bahwa itu ruang media digital, itu ruang kita juga. Meskipun jadi undang-undang penyiaran, P3SPS itu support. Sebagai support saja dalam hukum etika penyiaran. Kita kaji, tapi paradigma yang lebih luas, bahkan media, ya apapun nantinya, itu tetap di bawah naungan pemahaman. Meskipun ini sifatnya masih konsep makro lah kasarnya ya. Tentang ke-KPI-an gitu. Baik, terima kasih Pak Ep. Kelihatannya karena waktu juga kita harus mengakhiri sesi talkshow series ke-9 ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak manfaat, terutama bagi Bapak Ibu sivitas akademik di jurusan KPI, kemudian juga bagi para mahasiswa, para alumni, mudah-mudahan bisa membuka peluang ke depannya kalau sekiranya punya passion. Sudah mulai ada, tadi istilah Pak Ep itu apa? Jorojoy gitu. Untuk bisa ikut berkontribusi mengabdi. Serlut. Mudah-mudahan ini menjadi peluang. Dan tentu saja talkshow series KPI ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua yang menonton. Dan jangan lupa juga di minggu depan, di Kamis depan, kita akan kembali menyiapkan ada alumni KPI yang sudah bekerja di TNI, di Mabes Angkatan Laut, kita akan tampilkan. Minggu berikutnya kalau tidak salah ini antara nanti ada tim pemantau siaran yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Aep. Apa sih pekerjaannya kalau tim pemantau siaran itu? Mungkin nanti bisa kita tampilkan juga. Dan ya, nanti ada beberapa agendanya. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan rutin talkshow series ini di sela-sela kita di masa pandemi yang sekarang masih tetap kelihatannya belum selesai. Baik, sebagai penutup, mungkin Pak Ketua Jurusan bisa memberikan penutupnya. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Aep, kemudian Pak Dekan, kemudian Ibu yang dari Sinjai. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini via telekonferensi ini menjadi sebuah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa memantik bagi suksesnya kita menjalankan amanah kinerja terutama dalam pengembangan prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Sekian Pak S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk sertifikat kemungkinan nanti sore atau malam, kalau misalkan ada yang membutuhkan, biasa bisa diakses di link untuk presensi di bagian akhir, nanti sudah langsung bisa diakses. Baik, saya sebagai moderator dan host di acara ini menyampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih banyak Pak. Sukses selalu buat program ini. Terima kasih banyak. Prof. Aep, terima kasih. Ibu-ibu, makasih semuanya. Ya, betul nuhun, syukur. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI adalah salah satu jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Posisi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ataupun di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentu saja amat sangat strategis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa KPI di samping mengembangkan dan mendalami aspek-aspek kompetensi dalam bidang tabligh, tapi juga mengembangkan kompetensi dalam bidang broadcast. Visi dan misi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam adalah menjadi program studi yang unggul, profesional, dan kompetitif dalam bidang komunikasi penyiaran Islam tingkat ASEAN pada tahun 2025. Mahasiswa KPI itu harus bisa, satu, berprestasi, yang kedua inovatif, ketiganya itu kolaborasi. Jurusan KPI memusatkan kajiannya pada 3 bidang, yaitu khitobah, kitabah, dan i'alam,
Dan untuk menunjang 3 ranah tersebut, saat ini terdapat beberapa klub dalam jurusan KPI yang berfungsi sebagai wadah dan sarana praktek mahasiswa dalam proses pembelajaran mereka. Komunitas tersebut adalah Lingkar Barudak Khitobah. Lebah adalah public speaking club yang mewadahi mahasiswa dengan minat ceramah, pidato, dan retorika. Tujuan komunitas Lebah adalah untuk memfasilitasi mahasiswa KPI atau melatih diri mereka dalam bidang public speaking. Forum Literasi Dakwah dan Forum Penulis se-KPI. Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menulis dan karya sastra lain bernuansa dakwah diwadahi oleh klub ini untuk berkarya. Forum PSK adalah komunitas yang bergerak di bidang kitabah yang ada di salah satu bidang 3 ranah itu. Kegiatannya seperti diskusi, meliput berbagai acara yang ada di kampus, dan tentunya ada majalah yang setiap minggunya kita terbitkan. Free Film. Free Film adalah klub i'lam yang fokus bergerak di bidang broadcasting. Klub ini merupakan wadah karya mahasiswa yang mempunyai minat dan passion untuk memperdalam spesialisasi bidang broadcasting. Klub ini berhasil menjadi yang pertama melakukan terobosan untuk menginisiasi pendirian televisi streaming jurusan komunikasi penyiaran Islam pertama di Indonesia, KPI TV. Free Film adalah komunitas yang bergerak di bidang audiovisual, di mana para anggotanya dituntut untuk membuat sebuah karya audiovisual, baik itu berupa film-film pendek ataupun membuat sebuah program TV yang bernuansakan dakwah. Untuk menunjang segala proses pembelajaran di jurusan KPI, berbagai sarana mumpuni dihadirkan untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa dalam berkarya dan mempraktekkan apa yang dipelajari di dalam kelas. HMJ Hadir ini merupakan sebuah wadah atau ruang untuk mengakomodir berbagai minat dan juga bakat mahasiswa, yang dimana mengakomodir perfilman ataupun penulisan dan juga retorika ataupun dakwah. Di KPI kita dibina menjadi kreatif minority yang harus bisa menciptakan ruang-ruang hidup yang bagus gitu. Kita dibina menjadi manusia yang berkesadaran, dibina menjadi manusia yang selalu bisa berdinamika dengan kehidupan, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan di KPI ini tentu akan berpengaruh, sangat berpengaruh dalam karir saya hari ini. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam bertekad untuk terus menyiapkan sarjana profesional dan mendidik calon cendekiawan muslim yang berakidah dan berkiprah islami serta berakhlakul mulia. Lulusan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dapat berkiprah dan terserap di berbagai profesi profesional di dalam maupun luar negeri.